manfaat medis sedekah itu mampu meningkatkan imunitas. Dan ironisnya yang melakukan penelitian itu adalah non-muslim. Kenapa kok mereka tertarik dengan itu? Karena mereka mempelajari di Al-Quran itu banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang anjuran untuk sedekah. Bapak yang dirahmati Allah bisa melihat. Jadi apa yang saya sampaikan ini, istighfar bisa meningkatkan imunitas, sedekah bisa meningkatkan imunitas, itu ada penelitiannya semua. Jadi dengan nanti bisa browsing, di tulis saja penelitian sedekah Jorge tulisannya ya, Jorge Moll California University tentang sedekah. Manfaat medis sedekah itu mampu meningkatkan imunitas. Dan ironisnya yang melakukan penelitian itu adalah non-muslim. Kenapa kok mereka tertarik dengan itu? Karena mereka mempelajari di Al-Quran itu banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang anjuran untuk sedekah yang mampu meningkatkan kita terus kemudian menjadi 700 kalikan Allah dan seterusnya. Itu mereka tertarik. Maka kenapa sih kok sedekah itu begitu digembar-gemborkannya untuk muslim itu, kenapa sih Islam kok menggembar-gemborkan seperti itu? Ditelitilah oleh mereka. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya orang-orang yang bersedekah itu imunitas tubuhnya meningkat. Mekanismenya gimana? Mekanismenya orang yang bersedekah itu merasa bahwa dirinya tenang. Ketenangan itu muncul kenapa? Karena bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Jadi merasa tenang, merasa nyaman, merasa nikmat dengan sedekahnya itu. Yang kemudian muncul apa? Mengaktifkan salah satu bagian otak yang namanya hipotalamus. Nggak usah jenengan hafalkan, nanti ujian tidak keluar. Tapi bahwa jenengan harus paham ada bagian di otak itu yang ngurusi masalah kenikmatan, itu namanya hipotalamus. Jadi hipotalamus terus ada areanya namanya limbic system. Limbic system yang di situ ada hipotalamus, itulah yang mengurusi masalah kenikmatan seseorang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat hipotalamus itu merasa nikmat dengan aktivitas yang kita lakukan, nikmat dengan sedekah yang kita lakukan, maka dia akan kecanduan. Bisa dipahami ya? Kenapa kok seseorang itu sulit untuk lepas dari narkoba? Kalau sudah pernah mencoba narkoba, itu lepas dari narkoba itu sulit sekali. Kenapa? Karena hipotalamusnya itu, limbic sistemnya itu merasa nikmat dengan narkoba ini. Maka kalau sudah merasa nikmat, apa yang kemudian dilakukan oleh hipotalamus? Dia akan minta terus. Makanya orang kalau sudah biasa pakai narkoba terus putus narkobanya, luar biasa ini anunya. Putus obatnya itu luar biasa efeknya, begitu menderitanya. Nah, bagaimana cara untuk menggeser ini? Ayo kita buat hipotalamus kita itu, otak kita itu kecanduan dengan barang-barang baik yang kita lakukan. Kecanduan dengan aktivitas-aktivitas mulia yang kita lakukan. Kecanduan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Syaratnya untuk bisa kecanduan apa? Istiqomah. Istiqomahnya berapa lama? Ada penelitiannya semua itu. Merinding saya ngomong ini. Penelitiannya kalau jenengan melakukan itu 21 hari berturut-turut, maka akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan, akan nyandu untuk jenengan. Maka kalau misalkan jenengan melakukan, ini kita ngomong sedekah dulu ya. Sedekah itu kalau kita lakukan rutin, akan kecanduan kita dengan sedekah. Apa buktinya saat kita kecanduan itu? Kalau jenengan sholat Jumatan di sini, kemudian kotaan itu lewat, tiap jenengan Jumatan di sini kotaan itu selalu jenengan isi. Selalu infak sodakohnya. Untuk infak sodakoh itu ya memang harus ikhlas, syaratnya itu ya, lillahi ta'ala. Jauh lebih baik 100 juta kok banyak banget untuk masjid ini ya. 100.000 ikhlas dibandingkan 5.000 ndak ikhlas. Jadi kalau lewat itu 100.000 asalkan ikhlas, itu jauh lebih baik dibandingkan 5.000 ndak ikhlas. Maka kalau suatu saat jenengan ke masjid Jumatan ternyata lupa ndak bawa dompet,
nggak punya uang juga, nggak ada uang di saku. Kira-kira perasaan jenengan gimana? Galau kan, lu ya gak nggawa. Bahkan mungkin jenengan nekat utang di sebelah jenengan untuk menutupi kecanduan sedekah tadi itu. Aku nyelang duit 10.000 lah wis gak apa-apa wis sudah saonoke nang sakmu kok tak lebokno kok lek wis balik tak bayar gitu ya. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, buat hipotalamus itu, limbic system itu kecanduan dengan kegiatan-kegiatan mulia, kegiatan baik kita. Jenengan kalau biasa tahajud ya, jenengan kalau biasa tahajud, terus kemudian jenengan suatu saat datang malam kerjanya, malam baru datang cuapek tidur, terus kemudian bablas sampai jam 4:15 baru jenengan bangun. Kira-kira menyesal enggak? Mereka yang terbiasa dengan tahajud akan menyesal. Aduh, lapo sih kok gak tak pasang weker itu misalkan ya. Kok gak pesen ke istri, ke suami, tolong saya nanti dibangunkan, saya mau sholat tahajud. Maka kecanduan-kecanduan seperti itu jenengan harus munculkan. Kecanduan untuk sholat berjamaah di masjid, kecanduan untuk ikut kajian, kecanduan untuk baca Al-Quran. Kecanduan-kecanduan baik itu nanti akan menggeser kecanduan-kecanduan jelek yang sudah merasuk. Paham Pak ya? Bu ya, jadi satu area itu kalau diisi dengan kecanduan-kecanduan baik ini, kecanduan-kecanduan jeleknya akan bergeser kan. Lama-kelamaan kecanduan jeleknya itu akan hilang, berganti dengan kecanduan baik itu. Masya Allah, luar biasa. Makanya kalau pingin kita sehat itu, imunitas tubuh kita meningkat, buat kecanduan-kecanduan baik terhadap otak kita itu. Maka pada saat otak kita kecanduan dengan hal-hal baik itu, apalagi ada nilai ibadah di sana, gampang kok memunculkan nilai ibadah pada setiap kegiatan kita. Apa syaratnya? Supaya duduknya jenengan ini ibadah, duduknya saya di sini ibadah, leyeh-leyehnya jenengan itu ibadah, itu gimana caranya? Niatkan semua ini untuk mendapatkan ridho Allah semata, bukan yang lain. Jadi jenengan hadir sholat subuh tadi itu ya untuk ridho Allah semata saja, lillahi ta'ala aja. Ngaji ini pun sama, lillahi ta'ala juga. Kalau toh nanti dapat bonus nasi kotaan itu bonus itu, bukan karena tak subuhan rek nduk Rodotul Jannah engko oleh sego kotaan, bukan itu. Hebatnya lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau jenengan lillahi ta'ala dengan ada niat lain selain Allah, tubuh kita responnya berbeda. Kalau lillahi ta'ala Allah sehatkan, tapi kalau kemudian ada niatan lain selain karena Allah, itu tubuh merespon beda. Suatu saat nanti kita bahas masalah innamal a'malu binniyat ya. Innamal a'malu binniyat itu, kalau siapapun ya yang menyelamatkan haji misalkan mau menerangkan tentang itu, ya pokoknya segala perbuatan kita, ibadah kita itu ya tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya lillahi ta'ala, ada nilai ibadahnya, sudah selesai di situ. Tapi kalau neuroscience, kedokteran, gabung kesehatan, gabung dengan Quran hadis, itu satu kajian sendiri bahas itu. Karena efeknya memang berbeda. Prinsipnya kalau jenengan lillahi ta'ala Allah sehatkan, kalau ada niatan lain selain Allah, Allah biasakan saja. Tidak ada unsur manfaat kesehatannya. Maka niatkan itu untuk Allah semata. Sementara memang kita ini diciptakan Allah ya untuk beribadah saja kan. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, untuk supaya kita bernilai ibadah, niatkan lillahi ta'ala.